Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Patricia, saya Stamuk 20 dari Prodi Ilmu Kelautan dan NIM saya 2003-4037. Di sini saya mengambil mata kuliah Hukum Laut yang dimana pada hari ini saya akan mengerjakan tugas mandiri yang telah diberikan dosen saya, yaitu mengenai UNCLOS 1982, dan saya juga akan menjabarkan apa saja yang telah ditetapkan oleh UNCLOS tersebut. Oke, mari ikuti saya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, juga disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Hukum Perjanjian Laut ini adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita singkat dengan PBB ya, tentang hukum laut yang ketiga atau UNCLOS 3 yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982 untuk menggantikan perjanjian internasional yang telah ditetapkan pada 1958. Lalu UNCLOS ini diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 menandatangani perjanjian tersebut. Lalu di sini adalah peran PBB. Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi yang menangani masalah-masalah terhadap maritim dan kelautan, seperti Organisasi Maritim Internasional. Diterimanya konsep negara kepulauan pada Konvensi UNCLOS yang 1982 ini merupakan bukti keberhasilan dari diplomatik pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan di dunia internasional, sebagaimana suatu konsensus atau suatu konsekuensi UNCLOS 1982 ini menghasilkan Law of the Sea Convention atau yang bisa kita singkat itu LOSC pada tahun 1982 ini, di mana keempat LOSC ini merupakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara atau kedaulatan negara kepulauan yang juga telah disesuaikan dengan kepentingan dan hak negara lain, yang dimana lebih dulu ada sebelum LOCS ini ditetapkan. Yang pertama, keuntungan utama negara dalam bentuk negara kepulauan adalah dalam penarikan garis pangkal, yaitu dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu. Jadi yang menghubungkan itu sudah termasuk ke dalam garis pangkal. Yang kedua, penetapan garis pangkal kepulauan sangat penting bagi sebagai batu pijakan untuk penarikan zona maritim. Namun bila untuk berbicara mengenai zona maritim ini, negara kepulauan kita itu hanya terdiri dari 3 zona maritim. Yang pertama ada perairan pedalaman atau disebut dengan internal water. Yang pertama itu internal water, yaitu perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Yang kedua itu ada territorial sea atau disebut dengan laut teritorial, yaitu lebar laut teritorial ini sampai suatu batas yang tidak melebihi dari 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang telah ditentukan sesuai dengan konvensi. Yang ketiga ada perairan kepulauan atau archipelagic waters. Itu perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan tanpa pengertian kedalaman atau jaraknya dari pantai. Meskipun ketiga zona maritim di atas masuk dalam ranah kedaulatan negara kepulauan, namun konsep kedaulatan pada 3 zona tersebut berbeda. Kalau untuk zona internal water itu kedaulatan bersifat absolut, sedangkan yang laut teritorial dan laut kepulauan itu bersifat relatif. Dikatakan absolut itu bahwa tidak terdapat hak negara lain di zona tersebut, dan hukum yang berlaku tunduk di bawah yurisdiksi hukum nasional berbeda dengan zona teritorial dan zona kepulauan. Terdapat hak negara lain, sehingga pelaksanaan hak negara lain di kedua zona maritim tersebut tunduk terhadap kepada hukum internasional, dan bila ada penetapan hukum nasional maka pemberlakuan mesti sesuai dengan hukum internasional. Seperti itu. Seperti hak peletakan dan perbaikan kabel, seperti contohnya hak peletakan dan perbaikan kabel bawah laut, hak perikanan tradisional, dan hak melintas, dan hak lainnya yang diatur oleh secara hak dan ditetapkan oleh LOSC tersebut. Delimitasi berasal dari bahasa Inggris delimit atau batas,
Sedangkan the delimitation of maritime boundaries atau penetapan batas maritim merupakan fenomena baru yang merupakan elemen penting praktek kenegaraan menurut hukum laut internasional modern, yaitu LOSC pada tahun 1982. Selain dapat menyebabkan tumpang tindih klaim batas maritim, hal ini juga termasuk ke dalam kategori proses politik yang sensitif, di mana efek dari penetapan batas maritim ini tidak hanya digunakan untuk menentukan zona maritim, tapi kalau bisa dibilang yang berada di bawah yurisdiksi itu suatu negara, namun juga menentukan hak dan kepentingan negara pantai tersebut, pantai terhadap perikanan dan sumber daya alam, mineral, hidrokarbon, navigasi dan lainnya, seperti itu. Penentuan delimitasi ini sangat tergantung kepada baseline atau garis pangkal yang sangat penting bagi setiap negara. Pantai negara itu, apalagi negara kepulauan seperti Indonesia, bahwa negara kepulauan tersebut dapat menarik garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline lah, misalnya kayak batas garis pangkal negara kepulauan tersebut. Konsep garis pangkal kepulauan di sini adalah untuk sebagai dasar penentuan delimitasi maritim Indonesia, terutama ke arah luar, menentukan untuk batas negara, menutup perairan kepulauan, penentuan zona hak berdaulat dan zona eksklusif beserta zona laut lepas. Dengan kata lain, garis pangkal kepulauan tersebut merupakan garis penutup yang akan mempermudah penarikan garis teritorial 12 mil ke arah luar garis pangkal serta penarikan garis lainnya, sedangkan sisi dalam garis pangkal kepulauan tersebut sebagai perairan kepulauan. Di dalam perairan kepulauan itu sendiri, setiap negara kepulauan dapat pula menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman, yang mana nanti itu mesti sesuai dengan pasal 9 terhadap ketentuan LOSC tentang mulut sungai. Terus ada lagi pasal 10 tentang teluk, dan ada pasal 11 tentang pelabuhan, di mana dikatakan sebagai internal atau national atau interior waters atau perairan pedalaman merupakan seluruh perairan yang berada di sisi daratan atau sisi dalam suatu garis pangkal yang mana laut teritorialnya itu dan zona maritim lainnya ditetapkan di dalam pasal tersebut. Internal water ini meliputi mulut sungai, teluk, pelabuhan, tempat berlabur, dan tengah laut, dan semua itu perairan ditutup oleh garis pangkal lurus, teluk bersejarah, dan atol atau gugusan terumbu karang lainnya. Baik, di sini kita lanjut UNCLOS dalam pembagian zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. ZEE ini tersendiri luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE ini muncul dari kebutuhan yang mendesak, ya teman-teman. Di sini ada, bisa kalian lihat yang di atasnya, yang di bawah emoticon kapal ini, gambar kapal ini. Di situ adalah zona ZEE tersebut. Di mana di sini terlihat bahwa kapal asing bebas lewat di zona ini ya. Dan terus satu lagi ada zona laut lepas, di mana zona laut lepas ini mempunyai pengertian tersendiri, yaitu semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi di luar dari zona ZEE ini sudah termasuk dengan zona laut lepas, dan juga zona ini tidak termasuk dengan zona laut teritorial atau zona perairan pedalaman atau zona kepulauan. Jadi dia bebas kita untuk berlayar, penerbangan, untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan berdasarkan hukum internasional, lalu menangkap ikan berdasarkan hukum internasional, ataupun sekalipun melakukan riset ilmiah berdasarkan hukum internasional. Hakikatnya laut lepas hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas. Baik, cukup segitu saja pengetahuan saya tentang UNCLOS dan pembagian UNCLOS yang telah ditetapkan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.